Oke, selamat datang di The Deep Dive. Hari ini kita akan membedah sebuah ringkasan renungan 7 hari yang Anda bagikan. Dan ini menarik banget sih. Semuanya itu berpusat pada satu ide kuat dari kitab Amsal, bahwa hati adalah pusat yang menentukan dari seluruh hidup kita. Betul. Sumber Anda ini pakai analogi yang menurut saya sangat kuat. Kualitas hidup kita, perkataan, tindakan, semua keputusan, itu cerminan langsung dari apa yang di dalam hati. Persis kayak sungai yang kualitas airnya ya ditentukan mata airnya. Iya, betul sekali. Dan yang bikin sumber ini tajam itu adalah bagaimana ia mendefinisikan hati itu sendiri kan? Oh, oke. Ini bukan sekedar tempat emosi atau perasaan sesaat gitu. Materi ini menggambarkannya lebih kayak, sebuah pusat komando. Pusat komando. Betul, ruang kontrol yang mengarahkan segalanya. Jadi pertanyaannya itu geser, bukan lagi apakah hati itu penting, itu kan udah jelas ya. Tapi jadi bagaimana cara kita menjaganya secara aktif? Saya suka pembedaan itu. Bukan apakah, tapi bagaimana. Nah, itu langsung mengubahnya dari sesuatu yang filosofis, jadi tugas yang sangat praktis, ya. Oke, kalau gitu, kalau hati ini pusat komando, gimana sumber Anda menyarankan cara kita melindunginya? Apa langkah-langkah praktisnya biar mata air ini tetap jernih? jadi sumber Anda ini memaparkan ada 3 disiplin utama yang saling nyambung. Pertama itu mendengar. Mendengar. Iya, jadi secara sadar kita menyetel frekuensi kita untuk menangkap firman Tuhan. Bukan cuma, masuk telinga kiri, keluar kanan. Oke. Kedua itu melihat. Ini artinya menjaga fokus pandangan iman kita dan ya secara aktif melindungi mata dari hal-hal yang bisa mencemari. Tapi yang ketiga ini yang paling krusial sih, yaitu menyimpan. Saya penasaran sama kata menyimpan itu deh. Kedengarannya kok agak pasif ya? Kayak kita taruh sesuatu di laci, terus ya udah dilupakan. Apa memang begitu? Nah, pertanyaan bagus. Justru di situ kuncinya. Menyimpan di sini itu sama sekali nggak pasif. Oh, oke. Sumber Anda menggambarkannya bukan kayak nyimpen file di komputer, tapi lebih kayak akar pohon yang menyerap air sama nutrisi dari tanah. Oke. Prosesnya harus dalam, harus diinternalisasi, direnungkan, sampai firman itu benar-benar jadi bagian dari diri kita. Bukan sekedar info di kepala, tapi kebenaran yang hidup di dalam hati. Jadi ini bukan soal menghafal, tapi lebih ke mengasimilasi. Itu mengubah segalanya kan? Tepat. Oke, jadi prosesnya intens ya. Kita mendengar dengan sengaja, melihat dengan selektif, dan menyimpan dengan mendalam. Terus apa hasilnya? Apa payoff-nya? Sumber Anda menyebut ada 2 hasil fundamental kan? Betul sekali. Dan kedua hasil ini sangat kuat. Yang pertama adalah kehidupan. Kehidupan. Iya. Firman yang tersimpan itu digambarkan sebagai sumber energi gitu, memberikan vitalitas rohani. Ini bukan cuma bertahan hidup, tapi benar-benar hidup berkelimpahan. Oke. Terus hasil yang kedua adalah kesembuhan. Nah, ini menarik banget. Firman yang tersimpan itu digambarkan berfungsi layaknya obat. Seperti obat. Betul. Bisa menyembuhkan luka batin, menenangkan emosi, dan bahkan sumber Anda bilang ini berdampak pada kesehatan tubuh secara menyeluruh. Jadi ada koneksi langsung antara apa yang kita simpan di pusat komando dengan kesejahteraan kita secara utuh. Wow, itu koneksi yang sangat kuat. Jadi misalnya nih, kalau seseorang lagi berjuang dengan rasa cemas yang kronis gitu ya, sumber ini seolah-olah mengatakan bahwa proses aktif menyimpan janji-janji tentang kedamaian di hati itu bisa berfungsi kayak resep obat spiritual. Persis. Yang secara bertahap menenangkan sistem saraf emosional mereka. Begitu kira-kira cara kerjanya. Tepat sekali. Itu aplikasi praktisnya. Disiplin spiritual yang dijelaskan di sumber Anda punya dampak psikologis dan bahkan fisiologis. Jadi ide kuncinya di sini bukan cuma sekedar jaga hati ya. Sumber Anda ini sebenarnya sedang memaparkan sebuah sistem, sebuah blueprint mental dan spiritual yang sangat jelas. Ini mengingatkan saya pada prinsip garbage in, garbage out di dunia teknologi. Tapi ini berlaku untuk jiwa kita. Apa yang kita konsumsi lewat mata dan telinga akan jadi kode yang menjalankan seluruh sistem operasi hidup kita. Benar sekali, dan kalau kita kembali ke analogi inti dari sumber Anda, ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan secara pribadi. Apa itu? Jika hati Anda adalah mata air yang menentukan kualitas seluruh sungai kehidupan Anda, apa yang saat ini sedang Anda izinkan mengalir ke dalamnya?
Dan sebagai hasilnya, apa yang sebenarnya sedang mengalir keluar darinya dalam perkataan, sikap, dan keputusan Anda sehari-hari?